Ya. Bagus, Pak. Oke, jadi materi kita hari ini tentang mencintai Alkitab, kebenaran yang menyelamatkan. Jadi, Alkitab ini kan dasar iman Kristen ya. Baru Alkitab ini juga sumber ajaran, dan Alkitab ini menjadi nilai kehidupan orang Kristen. Itu yang harus dipahami ya. Jadi, kita harus mencintai Alkitab kita ini secara sungguh-sungguh. Kita harus mencintai Alkitab secara sungguh-sungguh. Dan sekaligus kita akan menyinggung juga sedikit tentang posisi Quran bagi iman Kristen. Nah, ini agak seru ini ya. Bagaimana sikap kita terhadap kitab dari saudara kita, gitu ya. Tapi kita akan baca dulu 2 Timotius 3 ayat 16 dan sampai 17. Presentasinya terlihat ya. Oke, saya bacakan ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Kalau kita membaca ayat ini kan katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kita percaya bahwa Kejadian sampai dengan Wahyu itu adalah tulisan, tetapi tulisan yang diilhamkan Allah. Artinya tidak ada kitab suci kita itu yang gedebuk dari langit, tapi itu ditulis oleh manusia. Tapi manusia yang menulis Alkitab itu adalah pribadi yang diilhami Allah, pribadi yang diberikan hikmat, pribadi yang diberikan tuntunan. Makanya orang yang terlibat dalam penulisan Alkitab adalah orang-orang yang luar biasa. Orang yang sungguh memiliki keteladanan dalam hal kehidupannya, keluarganya, etika dan moralnya, dapat dan layak diteladani. Walaupun ada seperti Daud pernah jatuh dalam dosa atau Salomo, tetapi nyata dosanya dan nyata juga pertobatannya. Di situ ya. Jadi segala tulisan yang dihilangkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Nah, itu untuk mengajar ini bagaimana? Mengajar ini tentang apa? Saya akan jelaskan. Kemudian menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, maka orang diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Artinya apa? Orang yang belajar Alkitab, hidupnya akan semakin gemar untuk berbuat baik. Dari sini kita belajar bahwa jika seseorang mempelajari kitab suci, tetapi orang itu menjadi orang yang gak beres, berarti kitab sucinya gak beres. Tetapi ketika orang belajar kitab suci dan orang menjadi semakin baik, orang menjadi semakin hidupnya, karakternya, perilakunya semakin terpuji, itulah kitab suci. Makanya di dalam kitab suci kita diajarkan untuk selalu berbuat baik. Memang di dalam kitab suci kita, Alkitab kita ini kan ada dituliskan dosa, ada juga dituliskan yang benar, semua dituliskan. Tetapi orang yang mempelajari Alkitab harus semakin setia dalam berbuat baik, bukan semakin membenci. Makanya saya katakan orang Kristen yang cinta Alkitab tidak akan mungkin menutup rumah ibadat orang. Karena yang mau menutup rumah ibadat orang adalah setan, gitu ya. Tetapi kitab suci yang dipelajari itu mengubah hidup menjadi baik, menjadi kudus, menjadi benar, dan berbuah. Ada di situ ya. Sekarang ini kita lihat bagaimana sih sejarah Alkitab kita ini. Teman-teman bisa lihat di layar ya, saya membuat dalam bentuk presentasi ini. Yang pertama, tahun 1500-an sampai 400 sebelum Masehi, itu sudah ada kitab Kejadian sampai kitab Maliaki. Kitab Kejadian sampai kitab Maliaki secara garis besar ini berbicara tentang nubuatan pengharapan akan kedatangan Mesias. Itulah Yesus Kristus. Dan kitab Kejadian ditulis 1500-an sebelum Masehi, yang ditutup PL dengan Maliaki 400 tahun sebelum Masehi.
Kemudian pada tahun 4 sebelum Masehi sampai tahun 30 Masehi, ini berbicara Yesus lahir, Yesus melayani, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus mulia, Yesus naik ke surga. Jadi itu tahun 4 sampai dengan 30 Masehi. Saya bulat-bulatkan aja ya. Dan disinilah karya keselamatan itu dikerjakan Allah melalui Sang Firman yang hadir dalam rupa manusia. Itulah Yesus. Kemudian tahun 45 sampai tahun 90 Masehi baru ditulis namanya Kitab Perjanjian Baru. Di mana Kitab Perjanjian Baru ini ditulis oleh Rasul Kristus atau murid-murid Yesus. Ya, ditulis oleh murid-murid Yesus. Baru pada tahun 200-an, ada tahun sekitar 150-an ke atas sampai 200 sekian, ada muncul yang namanya Kitab Gnostik. Ini ditulis oleh orang yang mengatasnamakan para rasul atau orang yang hidup sejaman dengan rasul. Jadi kitab Gnostik itu sudah ada tahun 200-an. Saya bulatkan supaya lebih mudah dipahami oleh teman-teman. Lihat aja di layar. Kemudian di tahun 610 sampai 632 ditulislah di sini yang namanya Kitab Tetangga Kita. Ya. Jadi kitab tetangga kita itu ditulis tahun 610 sampai 632, kitab tetangga. Kemudian tahun 1300 sampai 1500 itu ditulislah namanya Kitab Injil Barnabas. Di mana kitab Injil Barnabas ini kan ditulis oleh seorang mantan Kristen. Sekarang kita melihat bagaimana sih rentan sejarahnya. Kalau jarak kitab Kejadian Maliaki dengan Yesus itu jaraknya 400 tahun. Ya, kalau dari Kejadian itu 1500 tahun sampai 400 tahun. Catatannya adalah catatan nubuatan-nubuatan di dalam kitab 1500 tahun sampai 400 tahun sebelum Masehi sinkron dan tergenapi pada kehadiran Kristus di tahun 4 sampai 30 Masehi. Ini harus dilihat ya. Kemudian kalau kita melihat jarak dari Yesus dengan kitab Injil ditulis itu sekitaran tahun berapa itu? Sekitar 15 tahun. Jadi sekitaran 15 tahun setelah Yesus naik ke surga, 15 tahun, maka kitab Perjanjian Baru ditulis oleh murid-murid Yesus atau orang yang hidup bersama dengan Yesus atau yang menyaksikan segala karya, perbuatan, dan tindakan Yesus. Ini nanti bisa dibaca di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 dan Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 3, bukan 13 ya, ayat 1 sampai 3. Jadi yang menulis Alkitab kita dari Matius sampai Wahyu itu adalah orang yang sejaman dengan Yesus. Orang yang mengetahui, orang yang melihat, orang yang bersama-sama dengan Yesus melayani, mereka yang menceritakan. Oke? Kemudian kalau yang ditulis kitab Gnostik ini itu sekitar tahun 150. 150 tahun setelah Yesus naik ke surga, baru kitab Gnostik itu ditulis. Saya bulatkan 150 tahun. Artinya jaraknya ini 10 kali lebih jauh dari kitab Perjanjian Baru ditulis. Karena rentannya sebuat 15 tahunan sampai sekian tahun aja. Tapi kalau Gnostik itu rentannya sampai 150 tahun. Bagaimana dengan kitab Gnostik ini kan ditulis oleh orang yang tidak ada hubungan dengan Yesus, namun memakai nama orang-orang yang dekat dengan Yesus atau murid-murid Yesus, contoh Injil Filipus, Injil Maria, Injil Thomas, dan lain sebagainya. Mereka memakai nama orang-orang yang dekat dengan Yesus, tetapi ajarannya berbeda dengan Yesus, berbeda dengan para rasul yang hidup di lingkaran pertama. Di situ ya. Oke, kita melihat. Tetapi kalau dengan saudara kita, itu jaraknya sekitar 800 ya. Jadi dari Yesus naik ke surga, dengan kitab Gnostik itu 150 tahun. Kalau Yesus naik ke surga dengan kitab Injil sekitar 15 tahun. Artinya kitab Gnostik itu 10 kali lebih lama baru ditulis setelah Yesus ke surga. Tetapi kalau saudara kita, tetangga sebelah,
Itu jaraknya kalau kita menghitung tahun 30 Yesus naik ke surga, maka diturunkan wahyunya 610. Berarti jaraknya itu 580 tahun setelahnya. Di sini menjadi perenungan. Jika kita gnostik yang jaraknya 150 tahun atau seratusan tahun dari Yesus naik ke surga dituliskan, sudah ditolak, sudah dilemparkan ke tempat sampah, maka tentu kitab yang lebih atau kitab yang setelah itu tentu kita tidak akan terima lagi. Tidak ada gunanya lagi bagi kita. Ya, jadi kalau kita gnostik yang ditulis 150 tahun setelah Yesus naik ke surga, sudah kita tolak itu bukan kebenaran, itu sudah kita tolak, tidak ada lagi kebenaran di situ, maka kitab yang 580 tahun tentu, ya saya tidak bisa mengatakannya, tidak bisa lagi menjadi sumber kebenaran. Maka apa yang dikatakan di dalam kitab ini yang ditulis di tahun 610, maka ini harus berdiri sendiri. Tidak usah dikaitkan dengan apa yang ada di dalam kitab kita. Dan tidak usah dikaitkan dengan apa yang terjadi pada zaman Yesus. Karena berbeda. Ini harus diterima. Baru kalau Injil Barnabas, nah ini lebih parah lagi nih. Jaraknya sekitar 1300-an tahun. Jadi kita gnostik sekitar 150 tahun setelah Yesus naik ke surga, sudah kita tolak, berarti kitab dari saudara kita yang 580 tahun juga posisinya ya sama dengan kitab gnostik, tidak diterima lagi. Tapi kalau mereka beriman kepada kitabnya itu hak mereka. Tetapi apa yang dibicarakan di kitabnya itu tentu tidak ada hubungan dengan kitab kita. Tidak ada hubungan dengan kitab kita. Apalagi kitab yang 1300-an tahun atau yang disebut dengan Injil Barnabas. Itu nggak ada lagi. Ini harus teman-teman bisa memahami kebenaran ini supaya jadi jawabannya ringkas. Bagi orang Kristen sudah final bahwa iman kita itu berpedoman dan berpatokan kepada kitab yang ditulis oleh murid-murid Yesus atau yang hidup bersama Yesus atau sejaman dengan Yesus. Di luar daripada itu bukan kitab suci. Itu bukan kebenaran iman Kristen. Tetapi itu adalah itu. Nah, itu teman-teman ya, supaya dipahami ya. Oke, kita lanjut. Ya, kalau kitab ini perhatikan ya, kalau kita bicara lagi jarak dari kitab Kejadian dengan kitab Maliaki dengan kitab saudara kita itu berkisar 2100 tahun sampai 1000 tahun, bayangkan ya. Kalau kita pakai 1500 tahun dengan 610 berarti 2100 tahun dari kitab Kejadian atau dari kitab Musa. Kalau kita pakai kitab Maliaki berarti jaraknya sekitar 1000 tahunan. Jadi artinya apa di sini? Apalagi nanti kalau kita bicara isi ya, apa yang ada di kitab saudara kita sebelah, ketika kita bandingkan kisah-kisahnya dengan apa yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama, itu tidak sinkron, tidak ada hubungan. Maka saya katakan kitab yang ditulis di abad ke-7, biarlah berdiri sendiri, baik tokohnya, baik sejarahnya, baik ajarannya, baik Allahnya, baik malaikatnya, baik nabinya, semuanya berdiri sendiri. Dan kita harus hargai itu. Kita harus mendukung mereka beriman seperti itu. Kita tidak boleh ganggu gugat. Ya, tapi kita harus berpegang kepada apa yang sudah tertulis di zaman abad pertama. Oke, sekarang kita melihat ya, apa sih tujuan Alkitab ini ditulis? Saya mengatakan bahwa Alkitab itu adalah manual kehidupan. Manual. Teman-teman tahu manual ya? Manual itu kayak kemarin istri saya ulang tahun. Maka ibu-ibu dari komunitas memberikan apa namanya? Chopper. Chopper ya, dikasih chopper hadiahnya. Terus saya pasang. Ketika saya pasang, selesai semua lengket besi-besinya. Ketika saya coba masuk, mau dites, rupanya nggak bisa masuk. Yang saya pasang besi-besinya ke apanya itu,
Terus kenapa ini kok nggak bisa masuk? Kok lebih besar bisinya daripada tempatnya? Akhirnya saya lihatlah manualnya. Rupanya posisinya berbeda. Akhirnya saya bongkar, saya bongkar, saya bongkar. Setelah saya bongkar, maka ketahuanlah bahwa saya tidak mengikuti manualnya. Jadi manual itu artinya sebuah pedoman yang harus dituruti. Jika tidak dituruti, maka akan hancur, akan rusak, tak berguna, dan akan sia-sia. Maka saya pun sia-sialah tenaga saya memutar obengnya sama skrupnya itu. Saya putar, putar balik lagi semua. Kenapa? Karena saya tidak mengikuti manual, sok pintar. Jadi tujuan Alkitab ditulis adalah bahwa Alkitab ini menjadi manual kehidupan kita. Kita orang Kristen harus berpedoman pada Alkitab, bahwa segala kebijakan dan keputusan kita harus berpedoman pada Alkitab. Di dalam ayat tadi dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Yang pertama, mengajar. Mengajar atau pengajaran. Ini bicara dogma. Maka sumber dogma, ajaran gereja itu bersumber dari Alkitab, yaitu pengajaran tentang hal-hal yang bersifat dogmatis atau landasan iman Kristen. Contoh nanti kalau di sekolah teologi ada namanya teologi sistematika, berbicara tentang siapa Allah, siapa Roh Kudus, siapa Firman, apa itu dosa, apa keselamatan, apa itu Roh Kudus, apa itu neraka, semuanya dipelajari. Dan itu ada di dalam Alkitab. Jadi Alkitab ini adalah manual kehidupan, bahkan juga manual dogma, manual doktrin. Semua ajaran gereja, semua apapun, maka harus berpedoman bersumber pada Alkitab. Gereja tidak boleh menentang Alkitab. Jika gereja tidak sejalan dengan Alkitab, itu gereja yang lain. Yang berikut, Alkitab itu adalah menyatakan kesalahan. Ini berbicara tentang teguran berkaitan dengan moral. Artinya, memberikan pertimbangan hukum, menjadi acuan untuk menilai apakah sesuatu benar atau salah. Oke ya, menyatakan kesalahan, yaitu teguran atau moral. Artinya moral di sini artinya apa? Memberikan pertimbangan hukum, menjadi acuan untuk menilai apakah sesuatu itu benar atau salah, baik atau buruk, membangun atau merusak. Jadi orang ketika belajar Alkitab bukan lagi berbicara haram atau halal, tapi berbicara tentang apakah sesuatu itu benar atau salah. Itu ya. Apakah sesuatu itu benar atau salah, baik atau buruk, membangun atau merusak. Kalau masalah haram dan halal itu hal rendahan. Tapi Alkitab lebih kepada benar salah, baik buruk, membangun atau merusak. Itu bicara moral. Makanya Alkitab ini adalah manual tentang moralitas, di mana seluruh moralitas Alkitab itu berpatokan, berpedoman pada pribadi Kristus. Ingat ya, jadi moralitas kekristenan itu pedomannya adalah Kristus. Siapa Kristus yang diberitakan di Alkitab, atau bagaimana hidup Kristus yang diberitakan di Alkitab, itu menjadi standar moral. Contoh, perkawinan. Jika Yesus mengatakan satu laki-laki dewasa, satu wanita dewasa, berarti bentuk perkawinan yang bertentangan dengan hal itu adalah salah, dosa. Begitu. Jadi segala sesuatu perilaku hidup orang Kristen itu harus diukur, harus dinilai pada kesempurnaan moralitas Kristus atau moralitas yang diberitakan dalam Alkitab. Maka dikatakan tujuan Alkitab ditulis itu sebagai manual kehidupan. Bicara tentang dogma harus, berbicara tentang Tritunggal, dasarnya Alkitab. Kalau oneness tidak berdasar Alkitab. Kenapa saya katakan oneness tidak berdasar Alkitab? Yesus mengatakan bahwa dia diutus oleh Bapa. Oneness mengatakan Bapa mengutus Bapa. Apalagi Bapa bersandiwara atau Bapa yang di blender. Kacau sudah semua ya. Itu. Jadi mengajar dogma, kemudian menyatakan kesalahan, teguran atau moral. Kemudian memperbaiki kelakuan, berbicara koreksi atau perilaku. Jadi moralitas Alkitab
itu menjadi sebuah standar dalam mengambil satu tindakan dan keputusan. Sehingga ketika moralitas itu sudah standarnya Kristus, maka perilakunya, outputnya, keluarnya, itu perilaku yang memuliakan. Jadi perilaku artinya memperbaiki kelakuan menjadi patokan nilai-nilai etika dan moral sehingga kita dapat menjadi teladan dalam berperilaku. Saya yakin orang yang mencintai Yesus hidupnya akan semakin berarti. Orang yang mencintai Yesus hidupnya akan semakin berdaya guna dalam kebenaran dan kekudusan. Makanya teman-teman ya, orang yang mencintai Alkitab, yang mencintai Yesus semakin berkarakter Kristus. Jadi kalau ada orang sebelum dia menjadi apa-apa, dia baik. Tetapi setelah dia menjadi tokoh, dia catatannya buruk semua, itu kacau. Saya melihat contoh Paulus ya di dalam Alkitab, sebelum dia percaya Yesus, dia seorang penganiaya. Dia seorang yang punya legalitas untuk membunuh. Tetapi setelah dia menjadi percaya Yesus, diubah. Keberanian Paulus tetap sama, tetapi penggunaan keberanian itu berbeda. Kalau tadinya dia berani menganiaya, sekarang dia berani teraniaya. Kalau tadinya dia bersuara menggebu-gebu untuk memprovokasi orang, supaya orang itu terlibat untuk menganiaya orang Kristen, tetapi ketika dia menjadi pengikut Yesus, tetap juga suaranya menggebu-gebu, kencang suaranya Paulus, tetapi untuk mengajak orang datang hidup meneladani Kristus. Begitu. Jadi memperbaiki kelakuan, perilaku yang buruk menjadi baik, yang salah menjadi benar, diperbaiki. Kemudian tujuan Alkitab sebagai manual kehidupan artinya mendidik orang. Dalam kebenaran ini berbicara pelatihan, dan ini berbicara karakter. Artinya melatih mental orang percaya sehingga menjadi tahan uji dan memiliki karakter Kristus. Jadi orang yang hidup di dalam Kristus dan berpedoman kepada Alkitab, maka karakternya itu terlatih, mentalnya itu terlatih, kuat, teguh, kokoh, berprinsip, tidak akan menukar Yesus dengan laki-laki, tidak akan menukar Yesus hanya dengan uang, apalagi gara-gara wanita seperti Sinora, bibirnya kuluk-kuluk. Begitulah ya, ada gambarnya di lihat tuh. Oke teman-teman ya, yang berikut memperlengkapi orang untuk berbuat baik. Makanya teman-teman, tidak ada kudengar orang melakukan dosa dalam nama Yesus, tapi ditutup rumah orang. Dalam nama Yesus, direbut istri orang. Dalam nama Yesus, ancam. Gak ada kayak gitu di dalam Alkitab. Tetapi orang yang mencintai Alkitab, dia diperlengkapi untuk melakukan kebaikan. Oke ya? Sekarang sikap kita terhadap Alkitab teman-teman, perlu kita belajar sedikit tentang Ulangan 6 ayat 4-9 ya. Di sini dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Kemudian haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Kemudian haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, haruslah dan seterusnya. Artinya, karena Alkitab adalah manual kehidupan Kristen yang berbicara tentang pengajaran dogma, doktrin, yang berbicara tentang menyatakan kesalahan, teguran, dan moralitas, yang berbicara tentang perilaku dikoreksi menjadi baik, berbicara tentang pelatihan, pembentukan karakter, dan kemudian orang akan mampu berbuat baik, maka apa sikap kita terhadap Alkitab? Sikapnya adalah harus memberikan perhatian. Ulangan 6 ayat 4-9, dan ini perintah yang disampaikan oleh Musa, di mana dikatakan bahwa kita harus, tidak ada dikatakan di sini tunggulah dulu, nggak ada, tapi harus itu artinya sesuatu hal yang tidak boleh ditunda, tidak sesuatu hal yang tidak boleh dikesampingkan, tetapi sesuatu hal yang harus diprioritaskan. Artinya, karena Alkitab adalah manual kehidupan, maka orang Kristen harus memiliki prioritas
sikap prioritas, baik tentang sikapnya, waktunya, perhatiannya terhadap Alkitab. Maka kita harus punya prinsip ya, tidak akan melakukan pekerjaan apapun di pagi hari sampai sore hari tanpa menyediakan waktu minimal 1 jam untuk bersekutu dengan Tuhan yang di dalamnya adalah membaca, mempelajari, dan menurunkan firman Tuhan. Kemudian sikap kita terhadap Alkitab, kita harus perlu belajar dari seorang Yosua. Di dalam Yosua 24 ayat 14-15 apa dikatakan di sini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat di Mesir dan beribadah kepada Tuhan. Artinya harus meninggalkan Allah lain, Allah batu, Allah pohon, Allah gunung, Allah sungai, Allah mata air, Allah bintang-bintang, bintang sabit, bintang bulan, bulan bintang, semua harus tinggalkan. Hanya menyembah Allah Bapa yang mengutus Yesus, firman menjadi manusia. Jadi sikap kita terhadap Alkitab itu maka harus diperhatikan, harus diajarkan berulang-ulang, harus dibicarakan dalam segala aspek hidup, dan harus mengikatkannya di dalam hati. Dan kemudian harus ada komitmen beribadah. Baca Alkitab setiap hari, minimal 1 jam. Jangan hanya lagu mengatakan 1 jam saja, berdua denganmu 1 jam saja, berdua denganmu 1 jam saja. Lagu dunia saja bisa mengatakan 1 jam saja berdua denganmu. Harusnya kita lebih lagi ya kan? Jangan hanya lagu 1 jam saja kita semangat ya. Oke, sekarang apa berkat yang bisa diperoleh seseorang ketika dia menggali firman Allah di dalam Alkitab? Nah, di sini ya, apa berkat ketika seseorang menggali firman Allah di dalam Alkitab? Kita bisa baca di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3, di sini ada 3 poin penting berkat ketika seseorang menggali firman Allah. Dikatakan di sini berbuah banyak. Artinya apa? Menghasilkan buahnya pada musimnya. Artinya berbuah dalam karakter dan pelayanan. Jadi berbuah dalam karakter dan pelayanan. Ingat ya, pelayanan tanpa karakter, pelayanan yang sia-sia. Karakter yang melayani akan berbuah. Nah, kadang saya agak koreksi diri juga ya teman-teman ya. Kenapa koreksi gini ya? Saya contoh lah kan tadi siang aku marah-marahnya sama Bidat ya kan. Kadang kata-katanya agak gimana gitu. Sebenarnya itu bukan dari jiwa aku sebenarnya, tapi karena udah jengkelnya aku lihat mereka diajari dengan lembut, nggak sadar-sadar, diajari dengan penuh cinta, nggak sadar-sadar, jadi harus dipentung. Nah, jengkel juga aku. Kadang aku merasa gimana gitu ya. Oke teman-teman ya. Jadi berkat karena menggali firman Allah itu yang pertama berbuah banyak. Berbuah dalam karakter, berbuah dalam pelayanan. Ya, Nora Aritonang, semoga bertobat. Karakternya harus berbuah, berbuah seperti Kristus. Jangan seperti yang lain. Pelayanannya juga berbuah. Ada buah pelayanan, buah jiwa-jiwa yang dibawa pada Tuhan. Yang kemudian ada berkat ketekun, dikatakan daunnya tidak pernah layu. Artinya apa di sini? Hubungan dengan Allah abadi dan segar. Perhatikan ya. Jadi ada gairah dengan Tuhan. Orang yang menggali firman Allah akan semakin bergairah di dalam belajar firman Tuhan. Semakin bergairah, semakin bergairah. Ya, ada hubungan dengan Allah yang abadi dan segar, semangat ya. Jadi orang yang menggali firman Tuhan itu tidak ada pengalaman roller coaster atau memadam. Tahu kalian itu ya? Kalau kalian pergi ke tempat-tempat hiburan itu loh yang mutar-mutar itu naik orang, mutar, belok 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 kembali lagi situ. Ya kan?
mutar, lari ke sana, balik lagi ke situ. Orang yang menggali firman Tuhan gak akan kayak gitu, cuma mutar-mutar doang balik di situ lagi. Gak ada kemajuan. Tapi orang yang menggali firman Tuhan, dia akan start maju, 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 dan semakin maju. Yang berikut sukses. Dikatakan dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, apapun yang dilakukannya berhasil. Banyak orang mau hanya berhasil, tapi nggak mau berbuah. Ya, banyak orang mau sukses, tapi tidak mau tekun. Oke, yang berikut teman-teman, apa sih guna Alkitab ini bagi mereka yang belum percaya kepada Yesus? Perhatikan teman-teman ya, firman Tuhan ini memberikan iman untuk percaya. Jadi orang Kristen harus memberitakan firman Tuhan. Karena Alkitab manual kehidupan, maka Alkitab harus diajarkan, Alkitab harus diajarkan, diberitakan dengan baik, dengan benar, dengan penuh cinta. Dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi mari kita memberitakan Alkitab, memberitakan isinya, memberitakan firman Allah di dalam Alkitab. Memberitakan Alkitab ini sungguh indah sekali ya, karena Alkitab ini benar-benar menjadi manual kehidupan. Karena Alkitab nggak pernah mengajar orang untuk membenci, tidak pernah mengajar orang untuk membunuh, tidak pernah mengajar orang untuk memperkaos, nggak pernah mengajar orang untuk pokoknya yang nggak ada yang kuluk-kuluk dalam Alkitab diajarkan ya. Tapi kalau perilaku yang kuluk-kuluk ada diceritakan, tapi bukan untuk diteladani, tapi untuk dijauhi dan dihindari. Begitu ya teman-teman ya. Jadi, tetapi semua yang tercantum di sini, artinya di dalam kitab suci, sudah dicatatkan supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 20 ayat 31. Jadi tujuan Alkitab ini ditulis, tujuan Alkitab ini dibukukan, supaya banyak orang mengerti kebenaran yang sejati, supaya banyak orang mengerti kekudusan yang sejati, sehingga manusia mampu dapat dan melahirkan kehidupan yang mencerminkan pribadi Kristus yang agung. Ya, jadi semakin orang ikut Yesus akan semakin menyatakan karakter Yesus. Jangan sampai ada orang ikut sesuatu jadi karakternya makin kacau. Aduh, parah itu ya. Kemudian teman-teman, bagaimana bagi orang Kristen? Apa kegunaannya belajar Alkitab ini? Firman Allah ini menolong kita yang pertama menjadi seperti Yesus. 2 Korintus 3:18. Dikatakan, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Perhatikan teman-teman ya, jadi Alkitab dituliskan bagi kita orang Kristen supaya kita menjadi seperti Yesus, diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Ada lagu berkata begini, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Yesus tidak berubah selama-lamanya. Tapi orang Kristen harus diubah menjadi serupa dengan gambar Kristus. Jadi nanti jangan kau nyanyikan, Tuhan Yesus tidak berubah, saya juga, Tuhan Yesus tidak berubah, saya juga, selama-lamanya. Nggak berubah kau dari karaktermu yang jahat, kacau. Yesus tidak berubah karena dia sudah sempurna. Kita harus berubah, metamorfo atau metamorfosis, dari ulat menjadi kepompong, dari kepompong menjadi kupu-kupu. Kalau ulat itu merusak, kepompong menjijikkan, tetapi kupu-kupu itu mengasihkan, berguna. Oke, semoga ada Nora di bawah mendengarkan tausiah saya malam ini. Oke teman-teman, jadi setelah kita menjadi Kristen atau kita orang Kristen, firman Allah ini menolong kita menjadi seperti Kristus. Diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Karakter kita, cara pandang kita, sikap kita, nilai hidup kita, tujuan hidup kita berubah. Tidak lagi kita
seperti bunyi peluit tujuan hidupnya. Tweet, nggak gitu lagi. Tapi tujuan hidup kita adalah Kristus. Oke, kemudian yang kedua, firman Allah menolong kita mengalami sukacita dan damai. Dikatakan dalam Mazmur 23:5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Orang Kristen bukan berarti tidak ada masalah. Orang Kristen bukan berarti tidak ada pergumulan, ada tantangan. Tetapi orang yang mencintai firman Tuhan, maka dia mampu sukacita dan damai walau di tengah badai sekalipun. Kenapa? Karena ada kuasa Allah di dalam firman-Nya yang kita hidupi di dalam diri kita. Itu ya. Yang berikut, firman Allah menolong kita membimbing. Maka dikatakan Mazmur 119 ayat 105 ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ada lagunya sekolah minggu ini ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai terang pada jalanku. Firman Tuhan menerangi hidupku. Firman Tuhan menerangi langkahku. Nah, itu waktu saya dulu ngajar sekolah minggu di Kota Medan, itu nyanyian yang biasa saya nyanyikan ya. Jadi firman Allah menolong kita dalam bimbingan, dibimbing kita, bahwa itu menjadi pelita, sehingga kerikil-kerikil, sehingga kotoran-kotoran, sehingga ajaran-ajaran yang busuk-busuk, etika dan moral yang busuk, manusia-manusia yang etika moralnya busuk, itu bisa kita tinggalkan, kita tolak, nggak layak untuk diikuti, nggak layak untuk diteladani. Halo, haleluya. Kita harus membuang segala perilaku-perilaku atau manusia-manusia yang perilakunya moral harus dibuang. Ya, bukan orangnya, karakternya. Kemudian dikatakan bahwa firman Tuhan ini rupanya juga mempengaruhi pada kesehatan. Luar biasa. Kita melihat Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Rupanya ketika kita mempelajari Alkitab, itu menyehatkan. Kenapa? Karena di dalam belajar firman Tuhan itu ada di sana keindahan, ada di sana kenikmatan, ada di sana kedekatan dengan Tuhan. Itulah yang paling bahagia dan paling indah dalam hidup ini ya. Jadi Amsal 4 ayat 20 sampai 22 dikatakan, perhatikanlah perkataanku, karena itulah yang menyembuhkan bagi seluruh tubuhmu. Wah, jadi belajar Alkitab membuat kita bahagia. Makanya saya lupa ya, di negara mana itu banyak orang-orang yang usianya lanjut. Ketika ditanya, kenapa orang-orang di sini kok banyak usianya tua-tua, tapi kok masih sehat, masih bugar? Rupanya ditanya, apa resepnya? Kami selalu membaca Alkitab. Kami selalu berdiskusi tentang Alkitab. Begitu ya. Kalau di tempat lain semakin belajar kitab suci, semakin banyak perang. Itu kacau itu ya kan. Semakin belajar kitab suci, semakin menganiaya wanita. Itu kacau itu. Tapi orang belajar Alkitab semakin memanusiakan manusia, bukan menghewankan manusia. Kacau sudah itu ya. Oke teman-teman. Yang berikut, firman Allah ini juga menolong kita sebagai pertahanan atas setan. Matius 4 ayat 4, Yesus katakan begini, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setan takut sama firman Tuhan. Makanya, saya kadang berpikir ya, kenapa banyak orang gak suka ketika orang Kristen beribadah? Ketika orang Kristen memuji-muji Tuhan, ketika orang Kristen membicarakan Alkitab, kenapa orang gak suka? Barangkali mereka setan itu. Iya, kurasa. Kenapa? Karena setan itu takut sama firman Tuhan ini diberitakan. Itu. Tetapi orang Kristen yang mencintai firman Tuhan, setan kalah. Buktinya apa? Walau gereja dilarang, rumah ibadah ditutup, Kristen bertambah banyak terus, ya kan? Dari dulu zaman sebelum Indonesia merdeka, Kristen 2%.
Sekarang sudah hampir 20-an%, puji Tuhan. Ah, luar biasa. Jadi firman Allah menolong kita, pertahanan atas setan. Makanya ingat ini ya, teman-teman Kristen atau siapapun, jangan takut sama setan, jangan takut sama dukun, jangan takut sama santet. Selama kamu takut akan Tuhan dan mencintai firman Tuhan, setan, mau begu ganjang, begu nur-nur, begu pondok, begu gendut, setan kurus, setan tinggi, setan pendek, setan alas, semua itu kalah. Cintai firman Tuhan. Jadi firman Allah ini pertahanan kita untuk mengalahkan setan, begu, orang Batak bilang ya. Kemudian juga firman Allah ini memberi kita kuasa. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan ia kuat. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ada kuasa di dalam firman Allah. Makanya orang Kristen itu memiliki kuasa. Markus 16 dikatakan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya yang berani memberitakan firman Tuhan. Ada perlindungan, ada pertolongan, ada penyertaan Tuhan. Itu diingat teman-temannya. Oke, yang berikut. Firman Allah ini juga menolong kita untuk pembersihan. Apa artinya pembersihan di sini? Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ketika firman itu disampaikan kepada kita dan firman itu kita terima, kita aminkan dalam diri kita, maka firman itu membersihkan kita dari dalam. Maka kuasa firman itu adalah kuasa yang mengubahkan diri kita. Firman itu membersihkan. Makanya orang yang semakin mencintai Alkitab pasti tidak seperti si Nora ini. Saya yakin si Nora ini tidak pernah dia mengenal Yesus. Walau dia ngaku mantan Kristen, saya yakin nggak pernah dia kenal Yesus ini. Kenapa? Karena yang Yesus dia beritakan itu kan Yesus yang lain. Yesusnya dia itu kan, bukan Yesus di Alkitab. Ya, kalau Yesus di Alkitab nggak kayak gitu. Oke teman-teman ya. Jadi Alkitab itu firman Allah menolong kita. Pertahanan atas setan, kuasa, dan juga pembersihan. Oke, kita akan tutup dengan membaca Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Apa yang saya sampaikan pada sesi kali ini, Anda mendengar, Anda memahami, Anda merenung, maka Anda lakukan dalam hidup sehari-hari, maka kita menjadi orang yang bijaksana. Dan kita sedang membangun kehidupan yang kokoh di atas batu karang, yang tidak akan pernah bisa digoncang, tidak bisa diruntuhkan, tidak bisa dikalahkan oleh hal apapun. Kenapa? Karena pondasinya adalah batu karang yang teguh. Itulah tempat perlindungan kita. Oke teman-teman, jadi sesi kali ini saya akhiri sampai di sini. Semoga apa yang kita bicarakan ini menjadi berkat bagi Anda semuanya. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Ada pertanyaankah yang di Zoom? Monggo.